Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 10 Januari 2022 dengan judul Elia menemukan Allah dalam suara lembut. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga, ingin menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mari kita ikuti penjelasannya. Bukan dengan kebesaran kuasa ilahi, tetapi melalui angin sepoi-sepoi basah. Cara yang dipilih Allah untuk menyatakan dirinya sendiri kepada hambanya. Ia ingin mengajar Elia bahwa bukan pekerjaan yang selalu diadakan dengan besar-besaran itulah yang paling berhasil dalam menyelesaikan rencananya. Sementara Elia menunggu akan wujudnya Tuhan, angin puyuh bertiup, kilat sambung menyambung, dan api yang menyala-nyala melintas. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam perkara-perkara ini. Kemudian tibalah angin sepoi-sepoi basah, dan nabi itu menyelubungi kepalanya di hadapan Tuhan. Sifat pemarahnya dipadamkan, rohnya dilembutkan dan dilunakkan. Kini ia mengetahui bahwa tetap berharap, bergantung teguh atas Allah, akan senantiasa mendatangkan pertolongan baginya pada saat dibutuhkan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 138. Allah berbicara kepada kita melalui perbuatan takdirnya dan melalui pengaruh Roh Kudus-Nya atas hati. Di dalam segala keadaan sekitar kita, kita dapat memperoleh pelajaran-pelajaran yang amat berharga jika hati kita terbuka mempraktekannya. Allah berbicara kepada kita di dalam firman-Nya. Di dalamnya dapat kita lihat dengan terang kenyataan tabiatnya, dari hal tindakannya terhadap manusia dan pekerjaan besar mengenai penebusan. Dengan inilah di hadapan kita dibentangkan sejarah para bapa-bapa dan nabi-nabi, orang-orang saleh zaman dulu kala. Apabila kita membaca pengalaman-pengalaman mereka yang amat berharga, dari hal terang dan kasih serta berkat yang mereka nikmati, dan dari hal pekerjaan yang dibawakannya melalui anugerah yang diberikan kepada mereka itu, maka roh yang menggerakkan mereka menyalakan api keinginan yang suci dalam hati kita. Dan dalam tabiat, sebagaimana mereka berjalan bersama Allah. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 97 dan 98.
Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, dan motivasi bagi kami untuk melakukan segala aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami bahwa cara yang dipilih Allah untuk menyatakan dirinya sendiri kepada hambanya, Ia ingin mengajar Elia bahwa bukan pekerjaan yang selalu diadakan dengan besar-besaran itulah yang paling berhasil dalam menyelesaikan rencananya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan berkat dan hikmat sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, dan juga di dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah keputusan itu berpihak kepada bangsa dan negara kami, khususnya seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan mereka. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya juga Tuhan berkati mereka senantiasa. Hamba juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Biarlah mereka dapat mengatur pelayanan pekerjaan penginjilan. Biar semua berjalan dengan baik dan kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.